Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Eka Lestari. Hai Mams, hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah Mams, teman-teman semuanya, di sini saya akan share kegiatan saya di dapur lagi. Jangan bosan-bosan. Jadi di sini saya niatnya mau masak makan siang ya Mams, karena ini udah siang sebenarnya. Jadi saya sekalian aja masak untuk makan siang sekaligus malam karena Pak suami juga kerja kan. Jadi nggak ikut makan siang gitu biasanya. Sekalipun pulang makan siang juga kadang-kadang aja ya Mams ya. Dan itu biasanya juga dia bawa kotakan makanan gitu dari kantornya gitu ya Mams, untuk makan siang di rumah bareng-bareng sama anak-anak gitu. Dan juga saya mohon maaf ya jika di dubbing kali ini nanti teman-teman bakal ngedenger suara ayam berkokok dan lain sebagainya. Harap maklum ya Mams, karena di sini saya tinggalnya di pelosok gitu. Bukan lah ya, di desa maksud saya gitu. Dan kebetulan tetangga-tetangga saya ini banyak peliharaannya gitu. Jadi ya harap maklum, biasanya kadang ada suara kucing, ada suara anjing, ada suara ayam. Nah seperti ini ya. Jangan kaget. Nah ini untuk bumbu-bumbunya, saya numisnya ini pakai bawang merah, bawang putih, dan juga tomat tanpa biji gitu ya Mams ya. Dan untuk sayurnya ini tadi saya rencana masak tumis toge, saya mix dengan kacang panjang seperti ini Mams, karena ini kesukaan Pak suami banget ya gitu. Jadi kalau makan kayak gini tuh beliau lahap banget, alhamdulillah suka banget sama toge gitu ya yang ditumis-tumis gini. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Salam kenal dari saya Eka Lestari. Jangan lupa klik tombol subscribe jika sudah menonton ya, dan juga loncengnya. Bila perlu, bila teman-teman berkenan, boleh di-share ke sosial media kalian biar saya itu bisa semakin semangat lagi gitu untuk upload video selanjutnya. Tujuannya untuk klik tombol lonceng itu supaya teman-teman yang baru ini kalau sudah berteman dengan saya nggak ketinggalan dengan video-video terbaru saya gitu ya. Kalau berkenan, kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Oke Mams, ini saya lanjut untuk menggoreng ikan. Di sini saya goreng ikan layang. Kebetulan ada stok beberapa minggu lalu. Bukan beberapa minggu, maksud saya beberapa hari. Mohon maaf ya belepotan ngomongnya. Beberapa hari lalu gitu nggak saya masak-masak. Dan Ade Artan itu suka banget sama ikan layang ya Mams ya. Terus ada sisa juga itu stok dua ikan ya. Tuh 2 ekor ikan yang berbeda sendiri itu hasil pancingan Pak suami kemarin dan ada sisa gitu ya. Jadi saya goreng aja sekalian seperti ini. Lalu ini sisa minyaknya saya untuk menumis lombok dan juga mohon maaf bahan untuk sambal gitu aja ya Mams ya, daripada ngomongnya panjang lebar. Jadi saya tumis dulu seperti ini sampai layu, lalu saya haluskan gitu ya Mams ya. Oh ya, saya mau kasih informasi. Jadi kemarin itu saya nggak ada upload beberapa hari karena kurang enak badan dan juga pokoknya nggak enak aja gitu ya Mams ya rasanya gitu. Dan saya memutuskan untuk istirahat aja, nggak usah capek-capek gitu ya. Pokoknya seharian full, 2 harian lah ya itu saya istirahat total gitu. Maksudnya nggak kerjaan rumah juga saya biarin aja gitu Mams. Masya Allah, pokoknya kalau kita nggak ngapa-ngapain seorang ibu rumah tangga itu rumah nggak karu-karuan ya Mams ya. Jadi itulah ya. Nah namanya juga cuaca lagi kayak gini, saya pikir banyak juga teman-teman semua di sana ngerasain hal yang sama seperti saya, badan rasanya kurang enak badan dan lain sebagainya. Itu hal biasa ya Mams ya. Yang penting kita rajin-rajin untuk konsumsi vitamin dan juga minum air yang cukup gitu ya Mams ya. Jangan sampai kekurangan cairan, karena kalau sudah kurangan cairan itu pasti bakal drop seperti saya kemarin. Auzubillah ya Mams. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Oke, di sini saya lanjut untuk bikin bolu jadul. Nah, ini bahan-bahannya simple banget ya Mams ya. Saya pakai tepung terigu protein sedang, terserah protein sedang, protein tinggi nggak apa-apa. Kalau untuk bolu sih bisa aja ya Mams ya. Protein sedang ini saya pakai 15 sendok makan dan juga tepung maizena saya pakai
1,5 sendok makan. Lalu ada vanili, itu satu wadah yang bulat itu ya, tahu kan teman-teman. Terus ada juga garam 1/2 sendok makan. Lalu dicampur seperti ini ya Mams ya, kita aduk-aduk jadi satu seperti itu. Dan ada gula juga, di sini saya pakai gulanya 6 sendok makan dan SP-nya 1 sendok teh seperti yang terlihat itu. Untuk telurnya saya pakai 4 butir aja karena kebetulan telur sudah habis, jadi saya pakai yang ada aja, seadanya maksud saya. Alhamdulillah, ini tuh kue kesukaan Pak suami ya Mams ya. Terus kalau untuk anak-anak sih kue apa aja buatan mamanya pasti suka banget. Jadi ya saya buatin aja, Pak suami tuh suka banget sama bolu-boluan seperti ini ya Mams ya. Nah untuk buatnya itu seperti ini, kita kocok dulu untuk telur, gula, dan juga SP-nya seperti tadi ya Mams ya, sampai putih kental berjejak seperti yang tadi. Lalu kita taburkan untuk tepung terigunya dengan cara diayak sedikit demi sedikit gitu ya Mams ya. Oh ya, untuk bahan-bahannya tadi masih belum saya sebutkan semua. Jadi yang tidak terlihat di sini adalah susu full cream dan juga margarin yang sudah leleh gitu ya Mams ya. Untuk full creamnya, susu full creamnya itu saya pakai 200 ml yang wadahan itu ya, pokoknya nanti ada kelihatan ya Mams ya. Nah seperti itu saya pakai semuanya sedikit demi sedikit kita tuangkan. Jadi caranya itu habis kita tuangkan tepung lalu kita campur susunya gitu sedikit demi sedikit sampai habis untuk tepung dan juga susunya. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Dan untuk margarinnya, nah ini saya seperti biasa saya pakai wadah yang warna kuning gitu, plastik itu ya Mams ya, kuning biru itu, Blue Band. Dan saya pakai setengahnya aja, saya lelehkan gitu seperti ini. Lalu kita aduk-aduk seperti ini ya Mams ya. Pokoknya diusahakan semuanya itu tercampur rata, jangan sampai ada yang ngendap untuk susu dan juga margarinnya gitu ya Mams ya. Jadi harus bener-bener rata supaya tidak bantet dan nanti malah kuenya nggak jadi gitu ya Mams ya. Nah seperti ini udah cukup, teksturnya itu seperti ini ya Mams ya yang saya inginkan. Dan di sini saya ambil beberapa adonannya itu segini, 1 mangkok gini ya Mams ya. Dan saya kasih pasta coklat karena saya kebetulan gak ada coklat bubuk. Kalau misalkan teman-teman punya coklat bubuk boleh ditambahkan pakai coklat bubuk ya Mams. Jadi di sini saya pakai pasta coklat dan kebetulan pasta coklatnya juga udah mau habis. Untung aja masih nyisa, alhamdulillah masih bisa lah ya, nggak apa-apa walaupun nggak nyoklat banget warnanya, tapi alhamdulillah rasanya anak-anak suka banget, Pak suami juga suka gitu. Nah begini aja sih saya caranya Mams. Kalau untuk motifnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau di sini saya ini asal aja dan biar ada corak warnanya gitu Mams maksud saya. Nah ini kebanyakan sebenarnya tuh pengen ngasih celah di antara warna coklat itu supaya nggak terlalu mepet-mepet gitu ya Mams, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Lalu setelah itu saya tumpuk lagi dengan adonan yang warna putih ini. Nah mohon maaf ya kalau berantakan, ya seperti inilah ya saya kalau bikin kue, apalagi kalau sudah direcokin sama adek. Nah setelah coklatnya udah kita taruh seperti itu tadi beberapa sendok, baru kita tumpuk lagi menggunakan adonan yang warna putih seperti ini ya Mams ya. Pokoknya diratain gitulah Mam ya, serata mungkin supaya nggak kuenya nanti kalau jadi itu nggak bentuknya itu sama ratanya gitu ya Mams ya, bentuknya tuh sama gitu, nggak tinggi sebelah gitu atau rendah sebelah. Tapi di sini saya tetap ya Mams tetap ketinggian sebelah, nggak tahu mungkin karena saya kan pakai oven tangkring Mams, jadi ovennya itu agak nggak tahu pokoknya kalau berdiri itu nggak bisa tegap gitu Mams. Kalau di atas kompor saya kurang paham juga, kompornya yang salah atau oven tangkringnya yang salah, saya kurang tahu. Jadi hasilnya ini nanti tinggi sebelah gitu Mams untuk kuenya.
Jadi ya seperti ini aja Mams. Nah untuk yang di atas ini saya modif seperti ini aja lah. Tapi sebenarnya walaupun dimodif kayak gini juga nggak kelihatan sih waktu jadinya. Ya itu tadi karena mungkin kesalahan di kompor saya yang nggak simetris gitu tingginya. Atau mungkin oven saya ini kan biasanya dia suka nggak pas gitu saat di atas kompor gitu ya Mams ya. Jadi hasilnya itu nggak bagus gitu. Nah ini seperti ini untuk hasil masakan saya tadi ya Mams ya. Jadi ya alhamdulillah sesimpel ini aja masakan kami hari ini. Dan anak-anak suka, dan itu ada sisa ayam goreng kemarin, jadi saya angetin aja sekalian. Alhamdulillah untuk masakannya udah jadi, dan ini hasil kuenya. Nah tuh kan motif di atasnya juga tetap nggak kelihatan seperti ini, tapi nggak apa-apa Mams, yang penting rasanya ya Mams ya. Ile kepedean bener, tapi alhamdulillah sih anak-anak suka Mams. Nah ini tuh ketinggi sebelah gitu ya Mams ya, seperti yang saya jelaskan tadi hasilnya itu. Jadi ini saya masak sekitar 20 menitan ya Mams ya, atau 30 menitan, saya nggak ngelihat jam juga. Yang penting saya beberapa 2 kalian saya cek ya, 10 menit pertama sama 20 menit gitu saya cek, saya tusuk gitu menggunakan lidi gitu ya Mams ya. Kalau udah nggak ada yang lengket di lidinya berarti udah mateng gitu aja sih saya kalau ngecek. Nah ini hasilnya alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman nggak ada full cream, susu full cream boleh diganti dengan santan gitu ya Mams ya. Tapi di sini saya menggunakan susu karena memang anak-anak lebih suka ya kalau ada rasa-rasa susunya gitu. Pak suami juga nggak terlalu suka santan, jadi nggak usah pakai santan gitu deh. Alhamdulillah ini udah jadi. Kalau teman-teman nggak suka yang motif seperti ini, boleh boleh diganti gitu ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Ada yang bisa ya, mungkin bisa ada yang pengen rasa pandan gitu, boleh pakai pasta pandan, perasa pandan lainnya gitu ya Mams ya. Oke, sampai di sini aja video saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kurang. Diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya Mams. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.